Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwana Sabrina. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tidur dan ibadah malam, teladan Rasulullah. Adab tidur Rasulullah. Pertama, melindungi diri. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menutup seluruh badan dengan selimut saat tidur. Ini melindungi kita dari hawa dingin dan gangguan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tidur, Rasulullah SAW selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan kita akan keberadaannya dan memohon perlindungannya. Yang ketiga, memiringkan badan. Rasulullah selalu memiringkan badan ke sisi kanan saat tidur. Ini menunjukkan posisi yang baik untuk kesehatan dan ketenangan. Yang terakhir, doa sebelum tidur. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus sebelum tidur yang memohon perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan malam dengan ibadah. Yang pertama, sholat malam. Rasulullah SAW selalu bangun di penghujung malam untuk mendirikan sholat. Ini menunjukkan pentingnya menghidupkan malam dengan ibadah. Yang kedua, khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat Rasulullah SAW sangat luar biasa hingga kaki beliau bengkak. Ini menggambarkan pentingnya fokus dan ketulusan dalam ibadah. Dan yang ketiga, menyesuaikan waktu sholat. Rasulullah SAW mempercepat sholat jika berjamaah di masjid untuk menghormati jamaah lain. Ini menunjukkan pentingnya saling menghargai dalam ibadah. Contoh sholat malam Rasulullah SAW. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah dengan khusyuk dan penuh makna. Rukuk dan sujud. Rasulullah SAW memanjangkan rukuk dan sujudnya sebagai penghormatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan bertasbih. Rasulullah SAW memanfaatkan ayat-ayat doa dan tasbih untuk bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah pagi Rasulullah SAW. Sholat subuh. Setelah sholat malam, Rasulullah SAW melanjutkan ibadahnya dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Membaca Al-Quran. Rasulullah SAW selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Ini menunjukkan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, berdakwah. Rasulullah SAW menggunakan waktu pagi untuk menyebarkan ajaran Islam dan membimbing umatnya. Menyeru ibadah malam. Yang pertama, bangun malam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membangun di tengah malam dan membangunkan keluarga untuk sholat bersama. Yang kedua, sholat bersama. Sholat bersama keluarga akan menumbuhkan keharmonisan dan meningkatkan keimanan. Dan yang terakhir, zikir bersama. Beribadah bersama keluarga akan dicatat sebagai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ibadah malam. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah malam mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan. Yang kedua, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang beribadah di malam hari. Yang ketiga, meningkatkan kebahagiaan. Ibadah malam memberikan ketenangan hati dan kebahagiaan yang tak ternilai. Penerapan dalam kehidupan. 1. Bangun lebih awal. Cobalah untuk bangun lebih awal di tengah malam untuk mendirikan sholat dan berzikir. 2. Sholat berjamaah. Ajak keluarga untuk sholat berjamaah di rumah atau di masjid. 3. Membaca Al-Quran. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Dan yang keempat, doa dan zikir. Latih diri untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rutin. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.